Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Junainti Florentina dengan NIM 09031181823147. Di video ini saya akan memaparkan tentang rangkuman tugas sistem informasi mengenai Terms of Reference dari sistem informasi pembimbingan skripsi online berbasis web pada FTK Undiksyah. Dimulai dari latar belakang pembuatan sistem ini, perkembangan pesatnya dunia komputer telah membawa dampak yang besar dalam dunia informasi dan telekomunikasi. Hal ini juga memicu pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk dapat memberikan kemudahan dan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung manusia dalam upaya untuk menyelesaikan tugasnya. Skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Proses pelaksanaan skripsi melalui beberapa tahap, mulai dari pengajuan judul skripsi oleh mahasiswa sampai dengan pelaksanaan ujian akhir skripsi. Sistem bimbingan tugas akhir atau skripsi yang ada sekarang pada umumnya bersifat manual, di mana mahasiswa berinteraksi dan bertatap muka langsung dengan dosen pembimbing dalam satu ruang dan waktu tertentu. Dalam prosesnya, mahasiswa dibimbing oleh 2 orang dosen pembimbing yang ditunjuk oleh ketua program studi atau kaprodi. Namun, masalah yang sering muncul adalah mahasiswa dan dosen pembimbing tidak dapat bertemu dikarenakan tidak adanya kecocokan waktu antara kedua belah pihak, maupun ketidaktahuan mahasiswa tentang jadwal dosen pembimbing. Selain itu, setiap proses bimbingan mahasiswa diwajibkan membawa draft tugas akhir dalam bentuk bahan cetak sekali pakai yang akhirnya menjadi limbah ketika penyusunan tugas akhir selesai. Adapun permasalahan-permasalahan yang ada selain yang telah disebutkan sebelumnya, diantaranya proses administrasi skripsi masih dilakukan secara manual. Dosen kesulitan dalam memantau perkembangan mahasiswa bimbingan skripsinya. Sekretaris jurusan kesulitan dalam memberitahu dosen terkait dengan jadwal ujian, baik ujian proposal maupun ujian skripsi. Belum adanya katalog yang baik dalam pendokumentasian data seperti buku referensi, buku ajar, dan dokumen lainnya. Pencarian dan rekap data masih dilakukan secara manual sehingga efektivitas waktu pencarian kurang baik. Untuk mengatasi beberapa kelemahan, maka dirancanglah suatu sistem informasi bimbingan skripsi online pada FTK Undiksyah, di mana tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk membuat rancangan serta mengimplementasikan rancangan sistem skripsi online berbasis web yang memberikan kemudahan dalam proses bimbingan skripsi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing. Sasarannya tak lain adalah mahasiswa dan dosen pembimbing yang akan melakukan bimbingan skripsi online. Lingkup kegiatan pembuatan sistem ini adalah dengan menggunakan metode pengembangan SDLC atau System Development Life Cycle yang memiliki 5 tahapan, yaitu Requirement Analysis, System Design, Implementation, Testing, dan Maintenance. Nah, untuk waktu dan jadwal kegiatan pembuatan proyek ini terlihat di layar, dilakukan selama lebih kurang 2 bulan lebih atau sekitar 72 hari, di mana ada 14 task kegiatan yang dilakukan, wawancara, observasi pengumpulan data, menentukan kebutuhan sistem, sampai kepada dokumentasi. Anggaran proyek, anggaran merupakan hasil akhir dari perkiraan biaya yang dibuat untuk jangka waktu tertentu. Nah, bisa dilihat rincian biaya dan manfaatnya. Total biaya di tahun ke-0 itu ada 10.110.000, di tahun ke-1 450.000, dan di tahun kedua Rp450.000. Untuk rincian manfaat, ada manfaat wujud dan tak berwujud, dengan total manfaatnya adalah Rp5.420.000 di tahun pertama dan Rp7.550.000 di tahun kedua. Dan juga prinsipnya untuk tahun pertama Rp5.970.000 dan tahun kedua Rp7.100.000. Cost Benefit Analysis. Cost ini adalah kelemahan-kelemahan yang mungkin bisa muncul dari keputusan-keputusan, sedangkan benefit atau manfaat merupakan keuntungan yang bisa diperoleh. Secara sederhana bisa diartikan sebagai proses menghitung semua biaya dari sebuah kegiatan bisnis atau sebuah keputusan. Nah, adapun bagian yang dibahas dalam cost benefit analysis ini adalah yang pertama, analisis payback period, yang kedua, analisis return on investment atau ROI, yang ketiga, analisis net present value, dan yang keempat, metode tingkat pengendalian internal atau biasa disebut dengan IRR. Analisis payback period. Nah, analisis ini akan menentukan jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Metode ini mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali, dan satuannya adalah waktu. Karena itu, maka dasar yang dipergunakan adalah aliran cash atau cash flow.
kita langsung masukkan, kita menghitung menggunakan rumus yang telah ditentukan, yaitu 1 tahun ditambah investasi per prosit dikali 12 bulan. 1 tahun ditambah 5.060.000 per 7.100.000 dikali 12, karena prosit yang pertama di tahun pertama adalah 5.050.000, maka hasil akhirnya adalah 1 tahun 8 bulan 5 hari. Jadi kesimpulannya adalah periode pengembalian investasi adalah 1 tahun 8 bulan 5 hari. Dan sistem ini layak untuk dikembangkan karena periode pengembalian tidak melebihi masa periode maksimum yang telah ditentukan, yaitu 2 tahun. Selanjutnya, return of investment. Nah, di analisis ini laba atau investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. Nah, di sini akan diberikan informasi mengenai ukuran profitabilitas bisnis dengan jelas. Nah, rumusnya itu adalah total manfaat dikurang total biaya per total biaya dikali 100%. Jika ROI-nya itu lebih besar dari 0, maka proyek dapat diterima. Nah, total manfaat yang pertama itu adalah 5.420.000 dan total manfaat kedua adalah 7.550.000 rupiah, sehingga total manfaatnya semua adalah 12.970.000 rupiah. Sedangkan total biaya yang dikeluarkan, biaya di tahun ke-0 adalah 10.110.000 rupiah, biaya tahun pertama 450.000 rupiah dan tahun kedua 450.000 rupiah, sehingga total biayanya adalah 11.010.000 rupiah. Kita hitung menggunakan rumus ROI, didapatlah persentase 17,8%. Artinya, sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun kedua sebesar 17,8% dari biaya perencanaannya, sehingga sistem ini layak diterapkan dan digunakan. Lanjut, net present value atau NPV, di mana di analisis ini arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini, atau bisa dibilang selisih pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskonkan. Nah, di NPV ini kita akan melihat apakah investasi saat ini akan menguntungkan atau tidak di masa depan, atau apakah layak untuk dijalankan atau tidak. Dengan cara menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang datang, maka ditentukan lebih dulu tingkat bunga dianggap relevan. Analisis ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan. Didapatlah hasil NPV-nya adalah 2.015.623,4 rupiah. Jadi besarnya NPV pada sistem ini adalah bernilai positif atau besar dari 0. Dari analisis ini dapat diambil kesimpulan bahwa proyek ini dinyatakan layak untuk diterapkan atau dipakai dengan ketentuan tingkat bunga diskonto sebesar 5%. Maka keuntungan yang diterima sebesar 2.015.623,4 rupiah. Selanjutnya, internal rate of return atau IRR. Di sini tingkat diskonto yang diterapkan pada arus kas berbentuk persentase dan membantu investor memperkirakan seberapa besar kemungkinan investasi bisa mendatangkan keuntungan bagi mereka. Untuk menghitung nilai IRR ini bisa dilihat rumus yang telah ditentukan, maka didapatlah hasil IRR-nya sebesar 11,08%. Artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 11,8% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 5% per tahun, maka IRR lebih besar dari 2%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Sekian dari video ini, terima kasih.